Ow. Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Buat kalian yang suka on and off dalam menjalani pekerjaan kalian, side hustle kalian, atau segala macam aktivitas lain yang berhubungan dengan mencari uang, tenang aja guys, aku akan menyemangati kalian lagi dengan merekomendasikan 5 buku ya dari koleksi aku di sebelah sini. 5 buku yang berhasil memotivasi aku untuk lebih produktif lagi dalam mencari uang. Ini aku bakal lengkap banget karena aku akan jelasin di dalam buku ini tuh ada apa aja yang menarik dan juga lesson learn yang aku dapetin dari sana. So buat kalian anak-anak, para muda-mudi di luar sana, jangan skip. Semoga bisa jadi inspirasi untuk dimasukin ke wishlist belanjaan kalian. So, kita langsung aja stay tune ke sini. Oke, kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama, kayaknya ini. Yang pertama ada buku Rich Dad Poor Dad karyanya Robert Kiyosaki. Nah, buku ini tuh sebenarnya adalah kado ulang tahun dari aku untuk mas pacar, guys. Tapi berujung akhirnya aku yang simpen, aku yang baca, dan aku kontenin pula ini kado gue. Gak apa-apa lah ya. Anyway, buku ini cukup menarik dan menurut aku timeless banget. Patut dibaca untuk berapapun umur kalian dan kapanpun itu. Karena ini akan menjawab buat teman-teman yang wondering kenapa sih orang kaya itu makin kaya, kenapa orang miskin makin miskin. Semua dijelasin fenomenanya di sini. Walaupun mungkin banyak yang berpengaruh ya terhadap gap tersebut, tapi salah satu yang dia tekankan di sini yang ngaruh terhadap kondisi tersebut adalah pendidikan soal uang. Jujur aku mulai ada goals dalam mencari uang, kenapa harus ditabung, kenapa harus diinvestasiin, karena baca si buku Rich Dad Poor Dad ini gitu. Karena generally kita tuh diajarin gimana caranya kita itu nggak bekerja untuk uang, tapi membuat uang bisa bekerja buat kita. Menyentuhku sih, karena aku dari awal mikirnya ya orang tuh harus kerja seumur hidup gitu. Sampai tua maksudnya, karena mungkin aku berasal dari didikan keluarga menengah gitu ya, jadi mikirnya kayak begitu. Padahal kalau Rich Dad-nya sendiri di sini ngajarin, kita tuh sebenarnya bisa kok menumbuhkan kekayaan kita, menghasilkan lebih banyak uang dengan waktu dan tenaga yang lebih sedikit, itu bisa. Nah, gimana caranya? Baca sendiri dong ya. Bentar, yang kedua ini. Nah ini nih. Yang kedua ada buku Psychology of Money dari Morgan Housel. Sebenarnya ini adalah buku yang dikasih sebagai kado ulang tahun aku dari mas pacar. Jadi emang kita itu agak freak ya, suka tuker-tukeran beli-beliin buku gitu. Karena memang mungkin bentuk kasih sayang kita kayaknya seperti itu ya. Karena kita pengennya bukan susah bersama, tapi kita pengennya sukses bersama-sama. Itu adalah prinsip kita berdua guys. Kalau diajak susah gue gak mau, tapi kalau diajak sukses bareng gue mau gitu. Anyway, kita langsung bahas aja ada apa di sini. Kenapa ini menjadi favorit aku tahun ini. Buku Psychology of Money ini kerennya adalah dia ini ngasih perspektif atau sudut pandang yang berbeda ketika ngobrolin soal uang. Jadi kalau biasanya nih orang ngambil keputusan terkait uang, misalnya untuk investasi dan lain-lain, itu cuman solely berdasarkan angka-angka aja, logical aja. Tapi di sini kita diajarin kita tuh sebagai manusia, bukan robot ya, kita being reasonable aja, bukan cuman logical. Terus juga dijelasin di sini bahwa karena manusia bukan robot itu tadi ya, kadang keputusan-keputusan yang dia buat terkait uang, perilaku dia terhadap uang, itu sangat dipengaruhi banget sama latar belakang keluarga, sama pengalaman-pengalaman dia, mungkin kerugian dia, keberhasilan dia, dan lain-lain. Itu ngaruh banget guys, ternyata psychology side-nya ini ada. Contoh aja misalnya, sekarang kan lagi lagi populer Bitcoin. Aku kalau lihat orang invest Bitcoin, aku ngiranya kayak, wah nih orang gila banget ya, aku berani banget ya dia kayak begitu. Nah itu kalau aku gitu. Padahal ya mungkin bagi dia nggak gila-gila banget, tapi bagi aku yang lahir dari keluarga menengah, ya aku lebih suka investasi yang kayak reksadana lah, tanah, rumah, kayak gitu yang lebih moderate gitu. Makanya instead of kita menghakimi, pahami dulu bahwa setiap manusia itu punya pengalaman yang berbeda terhadap uang. That's why tidak ada yang lebih crazy, tidak ada yang lebih gila. Gila buat dia mungkin gak gila buat aku, gila buat aku mungkin gak gila buat dia. Lesson lainnya yang aku dapetin dari baca buku ini, dia ini ngasih ide ke aku bahwa memang kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Karena ada satu statement di buku ini, aku langsung terjemahin aja ke bahasa Indonesia. Jadi katanya kebahagiaan itu adalah subjek yang rumit dan untuk semua orang itu definisinya bisa berbeda-beda. Nah, jika ada kesamaan umum dari kebahagiaan, itu adalah bahwa orang ingin memegang kendali atas
atas hidup dia. Jadi ini kayak menginspirasi aku, oh itu ya enaknya punya uang ya. Ya udah deh, berarti lebih semangat lagi deh cari duitnya kayak begitu. Selanjutnya kayaknya ini nih. Ini aja dulu. Selanjutnya ada semua buku biografi yang bisa menginspirasi kita, menyemangati kita untuk bisa sesukses mereka dan mencari uang, ya itu patut dibaca. Salah satunya adalah buku biografi Steve Jobs. Ini ditulis sama Walter Isaacson. Karena covernya aja dia, isinya adalah ini semacam A to Z guideline untuk teman-teman yang pengen lebih kenal lebih lanjut soal Steve Jobs, karena dibahas mulai dari kepribadian dia, keluarga dia, masa kecil dia, prestasi dia, inovasi, masalah hidup dia, bla bla. Semua itu dibahas di sini di 600 sampai 700 halaman di dalam sini. Wah, gila banget. Ini aku ngabisin ini kayak 3 bulanan gitu. Tapi beneran seru guys buku-buku biografi tuh. Karena buku biografi itu bisa belajar banyak gitu dari kisah sukses dan kegagalan orang lain. Itu yang aku suka. Nah kalau dari Bapak Steve Jobs ini aku belajar soal pentingnya berinovasi dan juga pentingnya memiliki spirit of excellence. Aku baca-baca yang menurut aku gila-gila banget adalah dia itu bener-bener being inovatif banget gitu loh dalam creating produk-produk Apple yang sekarang ini kita pakai nih. Satu produk Apple yang kita pakai nih. Nah ini. Terus kalau kalian perhatiin juga produk-produknya Apple itu kan bener-bener detail banget. Nggak cuman dari HP-nya itu sendiri, packagingnya, boxnya, semuanya itu ya itu tuh bener-bener detail banget. Karena yaitu dia ini bener-bener strive for the excellence, detail banget orangnya. Nah ini akhirnya kayak memotivasi aku ya untuk mengadopsi sifat-sifat baik, karakter-karakter baik dari beliau. Lalu aku coba terapkan dan kalau berhasil semoga bisa mempermudah aku untuk mencari cuan itu sendiri. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi buku biografi lain yang udah pernah kalian baca atau pengen banget kalian baca, coba deh tulis di kolom komen di bawah ya. Oke, kita balikin dulu. Ini aku juga dapat minjem guys buku. Oh ya nih. Selanjutnya adalah buku yang sangat terkenal juga, buku How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Buku ini juga timeless banget gitu loh. Mau kalian baca 2019 kayak, mau kalian baca 2021 sekarang kayak, itu boleh banget, nggak apa-apa, masih relatable banget gitu. Kenapa sih akhirnya aku membeli buku ini? Salah satu backgroundnya adalah karena ketika akhirnya aku udah terjun ke dunia kerja beneran ya, aku menyadari ada skill-skill yang kedengerannya sepele kayak komunikasi, terus nge-manage orang, kedengerannya kayak gampang gitu. Tapi ternyata tuh skill yang susah banget diketahuin gitu. Kita butuh jam terbang, terus juga butuh pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu akhirnya aku pelajarin lagi dari buku How to Win Friends and Influence People ini. Kalau kalian tanya isinya apa, jadi isinya ini cukup lengkap ya. Mulai dari gimana caranya menghadapi orang, cara membuat orang suka sama kita, sampai cara membuat orang itu menyetujui apa yang kita pikirkan ya. Itu semua diajarin di sini gitu. Ini kayak ilmu sulap sebenarnya, keren, sumpah. Bener-bener terngiang-ngiang sampai sekarang lesson learn-nya. Salah satu yang bener-bener berkesan adalah kayak kalau kamu pengen dikenal, disukain sama orang, dibantu sama orang, instead of kita mulai dengan fokus ke diri kita sendiri dulu, kita cobain deh tertarik dulu sama orang lain. Nah itu ternyata base-nya di situ. Contoh, misalnya di acara-acara networking event gitu ya, kita lagi nyari kenalan, network yang bagus yang bisa bantuin kita. Daripada kita kayak nyerocos sendiri, mendemonstrasikan tentang diri sendiri, cobain deh banyakin nanya ke orang lain, buat dia cerita lebih banyak soal dirinya. Karena menurut buku ini, setiap orang tuh basically emang suka banget cerita tentang diri dia sendiri. Semua orang tuh narsis gitu loh, at some level semua orang narsis gitu. Jadi buat dia ngomongin tentang diri dia sendiri, itu adalah salah satu trik untuk membuat itu orang nyaman sama kita, lalu orang tuh jadinya bisa percaya sama kita, dan ada akhirnya kita bisa meluncurkan misi kita dan membuat dia membantu kita. Jadi kalau misalnya kata pepatah, memang menjalin silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki. Nah gimana cara menjalin silaturahminya? Itu ada seninya. Nah diajarin di buku ini. Selanjutnya ada ini aja deh. Yang terakhir selanjutnya ada buku You Do You dari Cove Alexandra Ruby. Menurut aku ini salah satu buku self improvement dalam negeri yang bagus banget, unik banget. Kalau misalnya diibaratin pakai
paket Hope Band, dia ini paket value set ya, ringan banget tapi ngenyangin gitu. Jadi akan cocok banget buat teman-teman yang masih muda dan biasanya punya masalah, kebingungan, kegalauan akan ikigai, passion, keuangan pastinya dan lain-lain. Semua dijelasin, dijawab di sini. Bener-bener diambil poin-poin terpenting. Jadi ini akan membantu teman-teman yang mungkin masih pemula ya di perbacaan buku self improvement. Ini definitely akan memotivasi kalian untuk baca dan menggali lebih banyak lagi. Kalau ditanya salah satu lesson atau mungkin chapter yang favorit aku apa, kalau aku sendiri suka pas bahas masalah multi potentialite, di mana ternyata memang semua orang itu sebenarnya punya lebih dari satu kelebihan, tapi seringkali anak-anak muda itu undervalue diri mereka sendiri, membatasi diri mereka sendiri kepada satu profesi saja, yang padahal bisa gitu kalau ngelakuin lebih dari satu profesi. Nah dari sinilah akhirnya aku kayak termotivasi buat cari side hustle yang lain selain jadi entrepreneur dan jadi content creator. Ya karena ternyata selama kita ngerasa kita suka dan kita jago di situ, ya nggak apa-apa gitu. Coba explore diri ke sana, itu nggak apa-apa. Walaupun memang kalau misalnya kita kayak ngembangin ke sana kemari, kita butuh waktu yang lebih, uang yang lebih juga, harus ada skill manage-nya. Nah, buku ini juga ngejelasin masalah begituan. Jadi walaupun ini nggak explicitly ngejawab soal peruangan, tapi akan memotivasi banget sih buat kalian buat berkembang lagi dan mencari cuan lagi. Oke, sekian dulu dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ternyata buku-bukunya aduh kak udah pada tahu kok buku-buku itu mah. Karena aku memang nyari buku itu pasti yang kayak udah social media approved gitu, bagus menurut orang lain, baru aku mau baca. Dan pas baca pun aku bener-bener hayati dan makan waktu lama karena aku butuh untuk nerapin itu beneran gitu. Nah aku harap kalian juga bisa mengadopsi cara yang sama. Nah karena sekarang juga sedang pandemi, jadi aku rekomendasiin buat teman-teman belinya online dulu aja. Aku akan rekomendasiin link-linknya di bawah ini, di description box di bawah. Jadi kalian nggak perlu keluar rumah karena pandemi lagi parah ya guys. Ini aku juga baru beres vaksin. Kalau yang belum vaksin, ayo vaksin. Udah gitu aja. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.